Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pola pengereman yang sebaiknya kita pahami cara dan kegunaannya pada saat mengemudi. Contohnya seperti pengereman untuk keperluan mengurangi kecepatan, berhenti, bahkan cara agar dapat berhenti dengan halus dan nyaman. Dan untuk keperluan tersebut, ada yang dilakukan dengan tanpa kopling, ada yang menekan kopling dulu baru rem, dan ada juga yang perlu menekan rem dulu baru kopling. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kebutuhannya. Baik, kita jalan dulu. Jika kita ingin mengurangi kecepatan sesaat saja yang barangkali disebabkan oleh sesuatu hal, kita hanya perlu menekan rem sedikit tanpa menekan kopling. Lepas gas, rem perlahan, kemudian gas lagi. Jadi cukup seperti itu. Yang penting RPM-nya masih di atas 1000 dan kecepatannya juga melebihi 10 km per jam dengan menggunakan gigi rendah. Tekan rem halus untuk mengurangi kecepatan, kemudian gas kembali. Pengurangan kecepatan ini biasanya sering dilakukan ketika melewati persimpangan, area penyeberangan, jalan yang sedikit bergelombang, dan banyak lagi keperluan lainnya. Demikian juga pada saat kita melaju, jika keperluannya hanya mengurangi kecepatan sebentar saja, maka kita langsung rem perlahan tanpa menekan kopling, apalagi menurunkan gigi. Yang penting RPM tidak drop. Artinya antara kecepatan dengan posisi gigi masih sesuai. Berikut ini kami buatkan tabel antara posisi gigi yang digunakan dengan batas kecepatan yang sesuai atau ideal. Contohnya, kita melaju di kecepatan 60 km per jam menggunakan gigi 4 dan kemudian melambat hingga mencapai 15 km per jam. Maka sebaiknya segera kita tekan kopling full dan oper ke gigi 2. Baru kemudian kita tekan gas kembali. Jadi jika kita melakukan pengurangan kecepatan melewati batas ideal, sebaiknya kita tekan kopling dan oper ke gigi yang sesuai. Jadi salah satu fungsi kopling pada saat pengereman ini adalah untuk menurunkan gigi sewaktu mobil melambat dan agar tidak terjadi mati mesin saat mobil berhenti. Kita coba dulu teknik pengeremannya saat mobil berjalan lambat hingga mobil berhenti. Jadi ketika ingin berhenti, kita tekan kopling full dulu, baru kemudian rem perlahan hingga mobil berhenti. Kita ulang lagi dengan jalan perlahan di posisi gigi 1. Ketika ingin berhenti, maka tekan kopling full, kemudian rem perlahan hingga mobil melambat dan akhirnya berhenti. Nah, itu tadi perlakuan rem dan kopling yang digunakan ketika situasi mobil sudah semakin melambat mendekati titik henti hingga mobil benar-benar berhenti total. Jadi tekniknya adalah kita tekan kopling full terlebih dahulu, baru kemudian rem. Sekarang kita akan coba melakukan pengereman ketika mobil masih dalam keadaan melaju. Kira-kira 20 meter sebelum titik henti, sebaiknya kita sudah mulai menekan rem perlahan untuk mengurangi kecepatan. Dan jarak pengereman ini juga tergantung seberapa kencang mobil kita saat mendekati titik henti. Jadi dari jauh sudah mulai kita rem agar nantinya dapat lebih memudahkan saat harus berhenti total. Saat mendekati titik henti, barulah kita tekan kopling full dan tambah sedikit tekanan remnya hingga mobil benar-benar berhenti. Netralkan gigi dan aktifkan rem tangan. Kemudian rem kaki dan kopling bisa kita lepas. Jadi jika kita dalam posisi melaju dan ingin berhenti, maka sebaiknya kita rem perlahan tanpa kopling agar mobil lebih cepat melambat karena terbantu oleh engine brake, sekaligus menghemat kampas rem. Tapi jika dibutuhkan,
Gigi juga bisa kita turunkan agar lebih menyesuaikan dengan kecepatan. Kita ulang lagi. 20 meter sebelum titik henti, kita rem perlahan. Begitu mendekati titik henti, tekan kopling pull, dan bila perlu kita tambah sedikit tekanan remnya hingga mobil berhenti. Penggunaan rem dan kopling ini juga dapat diaplikasikan untuk keperluan jalan merayap di saat macet atau ketika sedang parkir. Dan jika digunakan di area atau jalan datar, maka tidak memerlukan gas. Jadi kita gunakan teknik setengah kopling, dan selanjutnya kita hanya tinggal buka tutup rem untuk mengendalikan kecepatan mobil. Gunakan gigi 1 dan cari posisi setengah kopling. Setelah itu, jika ingin memperlambat, maka kita tekan remnya perlahan. Dan jika ingin menambah kecepatan, tinggal kita buka atau angkat remnya secara perlahan menyesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan jika ingin berhenti sebentar, kita cukup menekan rem hingga mobil berhenti tanpa mengubah posisi kopling. Buka rem perlahan jika ingin jalan kembali dan masih tetap di posisi setengah kopling. Jadi kita cukup mengendalikan cepat lambatnya jalan mobil hanya melalui rem. Ini sangat berguna sekali jika keadaan lalu lintas sedang padat dan harus jalan merayap. Namun harus ditambah gas seperlunya jika keadaan medan jalannya menanjak. Dan untuk teknik merayap di tanjakan ada pada video di atas. Jika keadaan lalu lintas sudah normal, kita bisa buka kopling dan rem, kemudian tekan gas untuk menambah kecepatan. Terakhir, ada satu tips agar kita dapat mengerem dan berhenti dengan lebih halus lagi dan terasa nyaman. Ini penting sekali, terutama jika kita sedang membawa penumpang. Caranya, ketika melakukan pengereman dan sesaat sebelum berhenti, kita kurangi sedikit saja tekanan rem. Artinya masih tetap dalam posisi pengereman, namun dikurangi sedikit saja. Maka hasilnya kita akan berhenti dengan sangat halus dan nyaman sekali. Kita coba dengan kecepatan perlahan dulu. Injak kopling, rem perlahan. Begitu akan berhenti, kita buka sedikit remnya. Jadi ini tujuannya untuk mengurangi atau meredam ayunan, sehingga penumpang tidak merasa pusing. Kita ulang lagi. Mendekati titik henti, tekan kopling pull, rem perlahan, dan kurangi tekanan rem sedikit saja sesaat sebelum berhenti. Maka mobil akan berhenti dengan halus dan nyaman. Kita coba dengan sedikit melaju, dan bisa kita lihat perbedaannya. Yang ini dilakukan dengan cara biasa. Nah, terlihat sekali ayunan mobilnya ketika berhenti. Dan yang ini dilakukan dengan cara mengurangi sedikit tekanan rem saat akan berhenti. Terlihat sangat halus dan tidak berayun. Tapi jika situasinya kurang atau tidak memungkinkan, terutama untuk teman-teman pemula, sebaiknya gunakan cara pengereman biasa saja. Misalnya ketika sedang melaju beriringan, tiba-tiba kendaraan di depan berhenti mendadak, maka kita tidak usah memikirkan pengereman yang nyaman. Pakai cara pengereman biasa saja, sebab kita harus tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman pemula, semoga lancar latihannya dan cepat mahir mengemudi. Amin.
Dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, like, comment, and share, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.